Ya, pemirsa, unjuk rasa Serikat Buruh dan Mahasiswa di depan gedung DPR MPR malam tadi akhirnya membubarkan diri. Beberapa perwakilan pengunjuk rasa sempat menemui pimpinan DPR RI. Sekitar pukul 19.20, pengunjuk rasa yang menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja membubarkan diri. Sebelum membubarkan diri, beberapa perwakilan pengunjuk rasa sempat bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko. Dalam pertemuan, Sufmi menyampaikan bahwa rapat paripurna DPR RI tidak mengesahkan RUU haluan ideologi Pancasila HIP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Aspirasi dari kawan-kawan serikat pekerja dan beberapa elemen termasuk mahasiswa yang pada dasarnya adalah tuntutan untuk RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dan kami telah melakukan dialog dan pada tahap kesimpulan bahwa apa yang kami lakukan pada hari ini tidak bisa dilakukan cuma sekali, dan kami akan mengadakan dialog berikutnya untuk kemudian bisa saling mencari kesepahaman dan mencari titik temu terhadap apa yang sedang dikerjakan oleh DPR RI dan apa yang diminta oleh kawan-kawan yang pada saat ini menyampaikan aspirasinya ke DPR. Kamis pagi, ratusan pengunjuk rasa elemen buruh dan petani dan juga mahasiswa mendatangi depan gedung DPR RI Jakarta menolak rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pendemo menyebut RUU Omnibus Law Cipta Kerja merugikan rakyat kecil terutama kaum buruh. Puluhan pendemo bahkan sempat naik ke pagar pembatas antara Jalan Alteri dengan tol dalam kota. Akibat demo ini, ruas Jalan Alteri dari arah Pancoran ke Selipi di depan gedung DPR sempat ditutup. Ya, pemirsa, unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Pembubaran aksi sempat diwarnai kericuhan. Pembubaran unjuk rasa penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Makassar, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Polisi melepaskan tembakan gas air mata dan mengejar massa yang mulai bertindak anarkistis. Polisi pun menangkap sejumlah massa yang dianggap sebagai provokator. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang kelompok baik-baik, sementara menyampaikan orasi, kemudian tiba-tiba disusupi oleh kelompok-kelompok yang jahat, yang mungkin kelompok itu 1, 2, 3 orang, itulah yang membuat jadi biang kerok sebenarnya. Jadi sebenarnya semua bisa berjalan dengan baik. Cuma karena itulah ada oknum tertentu yang memanfaatkan situasi, dan melihat situasi tidak kondusif, akhirnya anggota mengambil tindakan untuk membubarkan. Sebelumnya, sejumlah buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan. Mereka menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap mengancam kaum buruh. Kericuhan juga terjadi dalam unjuk rasa menolak Omnibus Law di Sulawesi Tenggara. Kericuhan dipicu pengunjuk rasa yang membakar ban bekas. Unjuk rasa penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di kantor DPRD Sulawesi Tenggara Kamis sore berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu saat pengunjuk rasa yang akan membakar ban bekas dihalau petugas Satpol PP. Akibatnya, beberapa pengunjuk rasa dan petugas Satpol PP nyaris terbakar. Kericuhan sempat terjadi hingga beberapa kali. Massa dari keluarga besar mahasiswa Haluoleo terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP. Massa kecewa dengan sikap Ketua DPRD Sulawesi Tenggara yang tak mau menemui mereka. Kronologinya itu pertama kami minta untuk ditemui oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, tapi Ketua DPRD katanya lagi keluar, kata salah satu staf di DPR, lagi ke Kolaka. Jadi kami memaksakan diri untuk kemudian masuk, tapi dihadang oleh petugas keamanan yang bertugas di gedung DPR. Jika aksi mereka tak didengar, massa berjanji akan kembali berunjuk rasa dengan membawa massa lebih banyak lagi.
Sementara itu pemirsa, massa dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI mengepung pagar belakang gedung DPR RI. Massa menuntut anggota Dewan mencabut RUU haluan ideologi Pancasila serta membubarkan panitia kerja yang dianggap mencoreng Pancasila sebagai ideologi negara. Massa dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia GMBI saat berunjuk rasa menolak RUU haluan ideologi Pancasila atau HIP Kamis pagi menutup pintu pagar belakang gedung DPR RI Jakarta Pusat. Massa GMBI yang datang dari beberapa wilayah DKI Jakarta dan Bekasi menuntut agar DPR RI mencabut RUU HIP serta membubarkan panitia kerja RUU HIP yang dianggap mencoreng Pancasila. Tuntutannya satu, bahwa kita yang tergabung di LSM GMB ini sudah punya ikrar janji di mana akan setia bela Pancasila. Nah, ketika kami mendengar Pancasila akan dibuat semacam rancangan undang HIP ini, jelas-jelas ini menurunkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Untuk mengamankan unjuk rasa, polisi mengerahkan 3.600 personel. Polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari penumpukan. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Adrian, Ade Stephen, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, RUU haluan ideologi Pancasila kembali memunculkan perseteruan klasik kalangan nasional dan juga Islam. Meski banyak partai di DPR sepakat dengan RUU HIP saat pembahasan, tapi PDI Perjuangan justru paling banyak mendapat sasaran protes. Pidato Soekarno 1 Juni 1945 menjadi momentum kelahiran Pancasila. Hari-hari ini Indonesia kembali gaduh setelah DPR mengusulkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. RUU HIP dituding banyak pihak ingin mengebiri Pancasila. Awalnya cuma perkara tidak dimasukkan TAP MPR soal larangan paham komunis sebagai pertimbangan. Permainan kian liar karena RUU dianggap melukai kalangan agamawan. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa diganggu. Dalam RUU HIP, ketuhanan yang Maha Esa diubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan dalam bingkai Trisila dan Ekasila. Majelis Ulama Indonesia mengutuk keras RUU ini. MUI menilai RUU HIP sekuler dan penuh muatan ateis serta bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang Ekasila itu berupa gotong royong. Nah, kalau kita belajar dari pengalaman sejarah, itu sudah bagian dari masa lalu sejarah kita. Dan para pendiri bangsa dan negara sudah secara arif merumuskan kompromi yang disepakati. Penolakan tak hanya dari kalangan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah, tapi juga dari umat agama lain. Gereja-gereja di Indonesia meyakini bahwa perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia oleh para pendiri bangsa merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam keyakinan ini kita menganggap bahwa Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup berbangsa dan bermasyarakat telah bersifat final dan harus dipertahankan keutuhan sila-silanya. Kita sudah tahu dan sepakat bahwa Pancasila sudah final sebagai landasan falsafah negara dan ideologi bangsa kita. Pancasila adalah sumber tertinggi dari semua hukum yang ada di Indonesia. Yang dibutuhkan saat ini dan ke depan adalah aturan-aturan yang memandu kita untuk mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa sikap itu kami ambil? Karena kami yakin dan kita semua percaya bahwa Pancasila adalah kesepakatan dasar yang telah digodok sekian lama, perdebatan panjang di dalam sejarah, dan apa yang kita mengerti tentang Pancasila saat ini adalah kristalisasi dari kesadaran berbangsa, dan ada ruang untuk memberi dan meminta dari kita semua yang semuanya sudah kita sepakati plus minusnya.
Soekarno salah satu penggagas Pancasila. Tapi kini sebagian publik justru protes ke PDI Perjuangan yang lahir dari rahim pemikiran Soekarno. Pasalnya, mereka menganggap PDI Perjuangan yang saat ini menguasai parlemen, pengusul RUU haluan ideologi Pancasila. Dari masukan yang sekarang saya terima, tentu saja nanti akan kita masukkan kepada Balek bahwa ada pasal-pasal sensitif yang kemudian tidak perlu dimasukkan. Ini sekali lagi ini baru draft. Tak ayal protes di depan gedung DPR akhir Juni lalu diwarnai insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan. Kader Banteng tak terima dan meminta pelaku pembakaran diusut. Bahkan Ketua Komisi 3 DPR RI yang juga kader PDI Perjuangan Herman Heri harus menemui Kapolda Metro Jaya memastikan kasus pembakaran bendera diusut tuntas. Tidak ada lagi mendukung dan tidak mendukung. Yang ada itu adalah keputusan rapat balik dan keputusan paripurna. Itu adalah sesuatu yang akan ditindaklanjuti di dalam instrumen pembahasan undang-undang di DPR. Kalau ada penolakan, itu ya ada di proses prosedur pembahasan ini, gitu loh. Ini bukan seperti demo di depan DPR. Yang kita butuhkan itu adalah penolakan yang lebih prosedural yang bisa mendapatkan kekuatan hukum untuk menolak pembahasan. Pemerintah cepat merespon dan meminta DPR menunda pembahasan RUU HIP. Menko Polhukam menegaskan Presiden Jokowi tak akan mengirim utusan saat RUU HIP dibahas parlemen. Dan sesudah Presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka pemerintah memutuskan untuk menunda. Tapi banyak yang tidak puas karena menganggap pemerintah hanya menunda, bukan membatalkan. Protes pun berlanjut. Kamis pagi, demo penolakan RUU haluan ideologi Pancasila berlangsung di depan gedung MPR. Mereka tetap mendesak para wakil rakyat tak hanya menunda, tapi juga membatalkan. Lagi-lagi PDI Perjuangan jadi sasaran protes para pendemo. Bubarkan PDIP, tolak undang PDIP. Pancasila itu sudah final, Pak. Nggak boleh dirubah lagi. Aduh, ya Allah. Sejumlah analis menganggap tak aneh jika PDI Perjuangan menjadi sasaran protes warga. Meski sebagian besar partai di parlemen ikut mendukung rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Dan juga secara substansi yang ditawarkannya itu sama betul dengan apa yang dipikirkan oleh seorang Soekarno, sehingga ide seperti Ekasila merupakan perasan dari Pancasila yang ujungnya adalah gotong royong. Itu kan suatu ide yang sangat tidak asing bagi seorang Soekarno, karena memang dia yang punya ide dasar seperti itu yang kemudian coba untuk diejawantahkan lagi oleh para penerusnya, termasuk PDIP di masa-masa saat ini, begitu. Saya kira ada faktor historis selain faktor ideologis dan juga kepentingan politik praktis saat ini yang kemudian menyebabkan kalangan Islam itu mengarahkan kemarahannya kepada PDIP. Selain alasan historis dan ideologis, Firman Nur juga menyebut ada alasan pragmatis. Ini tak aneh karena PDI Perjuangan saat ini penguasa Senayan. Ya, pemirsa, Gubernur DKI perpanjang pembatasan sosial skala besar masa transisi di DKI Jakarta selama 14 hari. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Lebih serius dalam memastikan protokol kesehatan